Shalom Rise Generation, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan memulai kebaktian ini dengan dilandaskan pada satu pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta Tuhan yang memelihara ciptaannya selama sekarang ini sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Nats panggilan beribadah hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Shalom Rise Generation, kita mau sama-sama datang ke tahtanya yang kudus dan suci. Dan mari kita nyatakan bersama, datanglah dan bertahta. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran.
seringkali kita merasa terpaku dan terdiam di hadapan-Nya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dinyatakan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkuras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Kita mau sama-sama angkat pujian ini satu kali lagi. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkuras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Indah ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkuras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkuras indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Shalom teman-teman, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan Tuhan diri kami, pikiran kami, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami bersyukur buat kesempatan ini ya Tuhan.
Biarlah Tuhan sendiri yang siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami sama-sama pelajari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang Dia sampaikan hanya isi hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, firman Tuhan hari ini di bawah satu tema yaitu God's Turning Point. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15. Yuk teman-teman, Cici tungguin teman-teman buka Alkitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Dan kita akan lanjutkan ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-20. Cici akan bacakan buat setiap kita. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukar pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Rasul Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku, bangsa-bangsa lain mendengar berita ini dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka. Sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Cici lanjutkan di ayat yang ke-11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati, dicekik, dan dari darah. Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Cici yakin dan percaya teman-teman kenal atau tahu mungkin sosok yang namanya almarhum Pastor Raditya Oloan. Yes, Pastor Raditya Oloan merupakan satu pastor yang sangat mempengaruhi hidup anak-anak muda. Bahkan teman-teman kalau kita lihat di dalam IG-nya, di dalam TikTok yang beliau punya, dia sangat banyak sekali menginspirasi. Banyak sekali khotbah-khotbah, perkataan demi perkataan yang sangat menginspirasi orang-orang banyak pada saat ini. Tetapi teman-teman, ternyata di masa-masa lampau, Pastor Raditya Oloan memiliki satu hidup yang kurang baik
Ada hal-hal negatif yang pernah dia lakukan. Ia memakai narkoba, mungkin dia juga menjadi seorang pengedar, bahkan dia harus dipenjara, dan dia juga melakukan seks bebas, teman-teman. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi ada satu titik Pastor Raditya Oloan. Dan satu titik ini yang mengubahkan hidup Pastor Raditya Oloan. Titik ini seringkali disebut satu titik balik dalam kehidupan seseorang. Teman-teman, seorang psikolog yang bernama Alexander Sriwijono mengatakan bahwa titik balik adalah sebuah momen penting dalam kehidupan seseorang, di mana mereka menemukan sebuah pencerahan melalui peristiwa-peristiwa dalam hidupnya dan membuat mereka itu bangkit dan berubah menjadi seorang yang lebih baik serta menginspirasi orang lain. Seseorang tidak perlu terpuruk dulu untuk menemukan titik balik di dalam hidupnya. Dan titik balik ini bisa dikatakan sebagai saat di mana kita membuat satu keputusan tertentu yang jelas dan tegas yang membawa kita tidak ingin terus hidup di jalan yang sama dengan cara yang sama. Titik balik atau turning point bisa kita artikan sebagai sebuah peristiwa pertobatan atau awal dari kita percaya dan kita mengenal Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sama seperti orang-orang di Antiokhia. Dan sebelumnya kita perlu ketahui terlebih dahulu, orang-orang di Antiokhia ini adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang non-Yahudi. Mengapa? Karena orang-orang di Antiokhia ini adalah merupakan ibu kota dari provinsi Syria. Dengan kata lain, teman-teman, orang di sini tuh bukan orang non-Yahudi dan belum kenal Tuhan. Bahkan orang-orang di Antiokhia ini di kota Antiokhia ini sendiri pernah terjadi pembunuhan yang sangat-sangat menyedihkan, yaitu Stefanus yang dirajam oleh batu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetapi menariknya di dalam kota ini terjadi satu kota yang paling bersejarah di zaman Rasul. Kenapa? Karena di dalam kota ini pertama kali ada berdirinya sebuah jemaat yang terdiri dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang kita bisa baca nanti kisahnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-26. Bahkan di kota ini jemaat orang-orang di Antiokhia pertama kali disebut sebagai orang-orang Kristen. Dan tidak sampai di situ, teman-teman, orang-orang di Antiokhia juga sesudah mereka percaya kepada Tuhan, mereka membantu orang-orang di Yerusalem yang pada saat itu tertimpa bencana kelaparan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat hidupnya, orang-orang di Antiokhia mengalami perubahan, mengalami satu titik balik di dalam kehidupannya, di mana mereka yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan, bahkan mereka membunuh Stefanus, dirajam batu, tetapi mereka mengalami satu perubahan. Mereka menjadi orang percaya. Mereka menjadi orang yang menolong saudara seiman yang sedang dalam kesusahan. Teman-teman, ternyata hal-hal yang dilakukan, kepercayaan kepada orang-orang Antiokhia kepada Tuhan, tidak dilihat, tidak cukup bagi orang-orang Yahudi untuk dapat menerima orang-orang di Antiokhia. Kenapa? Karena mereka tuh melihat satu titik di mana yang harus ditentukan di sini adalah sunat. Oleh sebab itu makanya terjadilah sebuah persidangan yang tadi kita baca, teman-teman. Sebuah persidangan di Yerusalem yang membahas tentang sunat bagi orang non-Yahudi. Bagi orang Yahudi, setiap orang non-Yahudi yang ingin atau yang sudah mau mengikuti Yesus, mengikuti Mesias, mereka harus dijadikan seorang petobat Yahudi terlebih dahulu. Yakni artinya apa? Mereka harus disunat terlebih dahulu, baru mereka diterima oleh golongan orang-orang Yahudi. Sunat seringkali dijadikan satu tanda sebagai perjanjian Allah dengan umat perjanjiannya. Tentu pengajaran ini sangat-sangat tidak benar dan ditentang oleh Paulus dan Barnabas. Dalam persidangan tersebut ada seorang rasul yang namanya Rasul Petrus, teman-teman. Di ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-11, dia mau menegaskan apa? Bahwa Allah lah yang memilih semua orang untuk menjadi muridnya. Dia mengenal setiap hati orang-orang, dan dia tidak pernah membeda-bedakan di antara mereka. Semuanya sama di mata Tuhan. Lantas kenapa orang-orang Yahudi atau orang-orang pada zaman itu melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Tuhan?
Dan teman-teman, kalau kita lihat dari perkataan Rasul Petrus ini, dia ingin mengembalikan fokus dari fokus yang pertobatan itu yang berdasarkan tradisi. Harus disunat, orang-orang Yahudi harus disunat. Tidak, teman-teman. Rasul Petrus di sini mau menegaskan, mau mengembalikan titik fokus pertobatan itu kepada Allah sendiri. Kenapa? Karena pertobatan itu sendiri dikerjakan bukan dari manusia, tetapi dikerjakan oleh Allah secara langsung. Allah lah yang bekerja di dalam diri orang yang mau bertobat. Dan hal yang serupa juga disebutkan, ditegaskan oleh Rasul Yakobus di ayat yang ke-19. Dikatakan kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka yang mau berbalik kepada Allah. Sebab seringkali tradisi-tradisi yang ada, seringkali menjadi fokus kita untuk kita bertobat. Sehingga pertobatan kita menjadi kabur dan tidak berfokus kepada Tuhan lagi. Teman-teman, pertobatan berbicara tentang sesuatu hal yang lahiriah dan bukan jasmani. Pertobatan itu berasal dari karya Roh Kudus yang bekerja secara sempurna menyadarkan kita dari dosa yang kita lakukan, teman-teman. Dengan kata lain, pertobatan itu merupakan pekerjaan Allah sendiri. Dan sudah seharusnya Allah lah yang menjadi fokus dari titik pertobatan itu dan bukanlah tradisi-tradisi. Bukannya bagaimana kita mengubah diri kita, bagaimana kita harus memperbaiki diri kita, tetapi Allah lah yang mengubah diri kita. Allah lah yang harus terlebih dahulu hadir di dalam diri kita sehingga kita bisa berubah, teman-teman. Kalau Allah tidak hadir di dalam diri kita, percaya teman-teman, seberapa keras teman-teman berusaha, seberjuang apapun teman-teman, pasti kehidupan teman-teman tuh akan kembali sama seperti yang dahulu. Kenapa? Karena Tuhan tidak hadir di dalam diri kita. Untuk itu yang seharusnya menjadi titik fokus ketika kita bertobat. Bukan bagaimana caranya kita mengubah diri kita. Tetapi kita memastikan bahwa Tuhan itu hadir di dalam diri kita, mengubahkan diri kita. Nah, teman-teman, sesudah kita berfokus atau kita berfokus kepada Allah yang hadir, barulah kita berfokus kepada perubahan apa yang harusnya ada di dalam diri kita. Kalau di dalam ayat yang ke-20, Rasul Yakobus berkata gini, supaya mereka menjauhkan diri mereka dari makanan yang telah dicemarkan, berhala, percabulan, daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Teman-teman, ini mau ngomong apa sih? Mau ngomong satu perubahan dari gaya hidup. Gaya hidup yang dari yang lama sebelum kita bertobat kepada gaya hidup yang sesudah kita bertobat. Gaya hidup yang sebelum Allah hadir, Tuhan hadir di dalam diri kita. Kita berubah menjadi gaya hidup sesudah Allah hadir di dalam diri kita. Harus ada yang berubah, teman-teman. Dan perubahan ini bukan kita yang ngerjain, bukan kita yang bekerja gitu. Tapi Roh Kudus yang hadir di dalam diri kita, yang mengubahkan kita. Perlahan-lahan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Perlahan-lahan membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Sama seperti jemaat di Antioquia tadi. Ketika mereka setelah percaya, ketika mereka telah bertobat, mereka percaya dan mereka membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Teman-teman, harusnya gaya hidup ketika kita sudah menerima Tuhan, ketika kita sudah bertobat adalah kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, teman-teman. Hal lain yang kita bisa pelajari, teman-teman, adalah di sini kita harus belajar untuk menerima rekan-rekan kita yang sementara berproses. Seringkali teman-teman kita langsung menjudge teman-teman kita. Seringkali kita langsung menjudge teman-teman kita, oh dia mah gak akan berubah. Dia mah gak akan pernah bisa berubah. Karena toh dia begitu terus. Padahal teman-teman, semua orang bisa berubah. Kalau Tuhan hadir, kalau dia mengalami satu titik balik, satu pertobatan, pasti akan berubah, teman-teman. Kita jangan seperti orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang tidak mau menerima orang-orang di Antioquia. Biarlah kita, ketika kita sudah percaya dengan Tuhan, kita belajar untuk menerima rekan-rekan kita yang sedang bertobat, yang sedang belajar untuk berproses bertobat semakin dekat dengan Tuhan.
Teman-teman yang dikasih Tuhan, Cici pernah baca sebuah kisah tentang Jaime Torres. Jaime Torres ini adalah seorang mantan kriminal yang hidupnya dulu tuh di Arkansas, teman-teman. Dia seorang kriminal di Arkansas. Hidupnya sangat kacau, teman-teman. Tetapi ketika dia sudah bertobat, teman-teman, ketika dia mengalami pertobatan, dia akhirnya menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dia saat ini sedang menjadi seorang pembimbing pencandu narkoba, pembimbing orang yang pemabuk, dan lain sebagainya, teman-teman. Tetapi gereja setempat, tempat di mana Jaime Torres itu berada tinggal, gereja itu menolak Jaime Torres karena masa lalunya yang begitu kelam. Oleh sebab itu, teman-teman, kita belajar untuk tidak seperti gereja setempat yang tempat Jaime Torres itu. Cici pernah baca juga, Cici pernah melihat satu postingan dari Pastor Reddit juga. Dia ngomong bahwa gini, seringkali itu kita kasih titik sama hidup orang. Padahal Tuhan sendiri seringkali mau kasih koma di dalam hidup orang itu. Teman-teman, kita seringkali buat orang itu mati. Mati di dalam apa? Mati di dalam rohaninya, mentalitinya. Sehingga dia tidak menjadi orang yang benar-benar mau diproses Tuhan, teman-teman. Kita seringkali menjudge orang itu, sehingga orang itu tidak berubah. Oleh sebab itu, teman-teman, biarlah kita menjadi rekan. Kita menolong orang-orang lain untuk boleh semakin dekat, makin serupa dengan Tuhan, sama seperti diri kita yang juga terus mengalami proses daripada Tuhan. Janganlah kita langsung sombong, teman-teman. Oh iya, saya sudah lama ikut Tuhan, saya sudah percaya sama Tuhan. Kamu mah lama gak bisa. Jangan seperti itu, teman-teman. Mari kita rangkul teman kita. Kita ajar mereka, kita bimbing mereka, agar mereka semakin serupa dengan Tuhan. Teman-teman, sudahkah kita mengalami titik balik di dalam diri kita? Satu titik balik yang membuat kita semakin semangat untuk memaknai kehidupan kita. Satu titik yang membuat kita semakin ingin mengenal Allah kita. Biarlah kita mengalami titik balik di dalam hidup kita. God's turning point of our life. Biarlah Tuhan yang menjadi titik balik di dalam diri kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami rindu Tuhan saat ini. Biarlah kami boleh merasakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh mengalami satu titik balik pertobatan di dalam hidup kami, yang membuat kami semakin serupa dengan Tuhan, yang membuat kami semakin semangat untuk memakai setiap kesempatan kehidupan yang Tuhan berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan, kami rindu, biarlah Tuhan sendiri yang terus menjadi titik pusat dari kehidupan kami. Dan kami rindu juga Tuhan, ajar setiap kami, untuk kami boleh menjadi rekan-rekan, teman-teman yang dapat menerima teman-teman kami yang sedang diproses oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman.
Teman-teman, yuk kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kami boleh mengakhiri setiap kebaktian kami. Setiap rangkaian kami sudah lalui, setiap puji-pujian, firman Tuhan, doa, bahkan persembahan kami sudah berikan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan ini semua boleh berkenan di mata Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Kami boleh mengalami satu pertobatan, satu titik balik yang boleh mengubahkan keseluruhan hidup kami. Dan kami boleh menerima rekan-rekan kami, teman-teman kami yang masih dalam proses bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, kita akan mengakhiri kebaktian ini dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan memberi kita damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita kasih karunia mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hello Arise Generation, apa kabar? Happy Sunday buat kita semua. Kita berharap bahwa ibadah hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai rasa terima kasih kita kepada Tuhan, teman-teman bisa scan barcode yang tersedia atau melalui nomor rekening yang ada. Dan juga happy holiday buat teman-teman semua yang saat ini lagi liburan. Enjoy your holiday dan juga teman-teman juga bisa sama-sama menghabiskan waktu untuk bisa dipakai untuk bareng sama keluarga. Dan juga teman-teman gak kerasa, Arise Daily Devotion sudah masuk ke bulan keempat. Mari kita sama-sama terus membaca firman Tuhan, setiap harinya membaca renungan agar kita punya relasi dengan Tuhan. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman bisa terus follow setiap media sosial Arise Generation, baik itu di Instagram, Line, ataupun YouTube channel Arise Generation. Arise Generation, rise for Him.